Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya mengingatkan terus bagi kita, mari kita ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita izinkan hati kita ini bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 16 Maret. Tapi sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami beroleh kekuatan yang baru. Dan biarlah kami diperlengkapi juga oleh firman Tuhan. Oleh renungan kami pagi hari ini, oleh pembacaan Alkitab kami. Sehingga kami boleh ada dalam tuntunan Tuhan, bertumbuh di dalam tuntunan Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya kutip dari pembacaan Alkitab kita hari ini, Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudaraku, ketika saudara membaca Alkitab ini, membaca ayat ini, kira-kira apa yang ada, apa yang timbul dalam pemikiran kita menjadi kepala? Mungkin juga menjadi kepala kita berpikir menjadi bos perusahaan. Ya tidak salah juga. Dan tidak ada salahnya bagi orang percaya menjadi bos perusahaan. Atau mungkin menjadi gembala sidang kalau dalam konteks pelayanan gitu. Atau menjadi orang yang besar dalam perusahaan. Atau menjadi orang penting. Tetapi saudara, kita melihat juga Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya. Barang siapa ingin menjadi orang terbesar alias menjadi kepala, harus menjadi pelayanmu, harus menjadi ekor, begitu ya. Ya, ini mari menjadi renungan bagi kita. Kita melihat juga di dalam Alkitab kita ini, Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh iman akibat ketaatan mereka mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Tuhan mengangkat mereka menjadi orang-orang penting, menjadi kepala. Contohnya seperti Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan banyak yang lain. Tuhan mengangkat mereka menjadi orang-orang besar. Mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kepala ini adalah tempat otak. Kepala ini adalah tempat pemikiran kita. Sementara ekor ada dalam kendali otak. Saudaraku, Tuhan mengangkat kita, dikatakan di sini akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dalam renungan kita hari ini, apa yang dimaksud menjadi kepala? Menjadi kepala yaitu memiliki pikiran yang selalu membawa kepada keberhasilan. Jadi pemikiran kita itu ketika kita ada dalam tuntunan firman Tuhan akan diarahkan untuk memikirkan tentang keberhasilan. Amin. Pikiran kita ini akan diarahkan untuk kebaikan. Menjadi pemikiran Kristus. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, di luar Tuhan, pemikiran kita ini akan diarahkan menjadi pemikiran hal-hal yang jelek, iri hati. Memiliki pikiran yang selalu diarahkan kepada keberhasilan, kebaikan. Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Dan inilah yang menjadi pikiran kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang baik. Kita memikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang sedap untuk didengar, yang layak disebut kebajikan, yang patut dipuji. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang menjadi kepala yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini bagi kita. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Juga artinya saudara menjadi teladan. 1 Timotius 4 mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan, saudara. Ketika kita memang hidup dalam arahan Tuhan, maka kita ini akan menjadi teladan. Hidup kita ini menjadi contoh. Hidup kita ini menjadi pola bagi orang lain. Saya berdoa kita jemaat-jemaat Tuhan, mari kita menjadi teladan di dalam keluarga kita. Menjadi teladan di dalam lingkungan kita, menjadi teladan di dalam komunitas kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita ada dalam Tuhan, maka itu akan menjadi identitas kita. Kita akan dipandang oleh orang lain menjadi satu hal yang berbeda, karena kita membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita ini akan mengarahkan kita menjadi orang yang memiliki kualitas hidup yang semakin baik. Alkitab kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal itu. Makanya saudara, ketika kita terus membaca Alkitab ini sangat luar biasa. Kita ini akan semakin luar biasa. Engkau akan tetap naik dan engkau tidak turun. Artinya apa? Kita ada dalam proses semakin baik. Ketika kita membangun hidup kita di dalam Tuhan, membangun keluarga kita di dalam Tuhan, kita sedang proses naik. Walau kelihatannya pelan, tetapi pasti, saudara. Tapi ketika kita membangun keluarga kita di luar Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka walaupun kelihatannya seperti jalan pintas, cepat melejit, tapi saudara ingat, ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju neraka. Tapi menjadi kepala ini, saudara, kita hidup dalam proses naik. Engkau akan tetap naik. Jadi saudaraku, mari kita membangun hidup kita ini dalam kebenaran Tuhan. Kita terus mengikuti firman Tuhan, supaya kita boleh terus naik. Karena firman Tuhan ini akan mengarahkan hidup kita semakin baik. Tetapi ketika kita tidak mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, maka dunia ini akan mempengaruhi kita. Kekhawatiran yang ada di dunia ini juga akan merasuki kita. Tetapi ketika firman Tuhan yang menguasai kita, ketika firman Tuhan yang menuntun hidup kita, maka kita akan diarahkan melangkah naik, melangkah semakin baik, dan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Engkau akan memberkati kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.